Halo, salam jumpa dengan saya Mario Antonius Birowo. Saya dosen Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kita akan membicarakan komunikasi bencana dan kali ini saya mengundang Mas Imam Prakoso atau yang biasa dipanggil Imeng. Ya. Nah, Mas Imeng ini memiliki pengalaman yang luar biasa panjang terkait dengan penanganan bencana khususnya yang berbasis komunitas. Saat ini kita akan bicara tentang pentingnya kolaborasi dalam penanganan bencana. Oke, mari kita panggil Mas Imeng segera untuk masuk ke ruang Zoom ini. Silakan Mas Imeng. Halo Mas Anton. Ya. Halo Mas Imeng, apa kabar? Kabar baik, selalu sehat selalu. Ya, terima kasih Mas Imeng sudah hadir di Zoom ini dan kita akan bicara tentang komunikasi bencana nih Mas Imeng dan terkait dengan pentingnya kolaborasi ketika penanganan bencana di level masyarakat dan juga kemungkinan lalu cerita-cerita Mas Imeng yang bisa menginspirasi teman-teman yang akan mendengarkan video kita ini. Ya. Mas Imeng silahkan memperkenalkan diri dahulu dan kemudian kita bisa memulai dengan kapan sih Mas Imeng mulai bersinggungan dengan persoalan bencana. Silakan Mas Imeng. Oke, terima kasih Mas Anton. Ya, jadi saya Imam Prakoso, tadi sudah diperkenalkan, tapi sebagian besar ya 99% orang komunikasi menyebut nama saya Imeng. Ya, saya memang banyak bergerak bekerja di organisasi masyarakat sipil sejak awal pertama kali berkegiatan puluhan tahun yang lalu dari berbagai organisasi dan juga kebetulan punya pengalaman di dalam ikut terlibat di dalam penanganan bencana. Pertama kali terlibat itu di Aceh pada pasca tsunami Aceh Desember 2004. Kala itu kami memang membawa rombongan relawan untuk terjun di lapangan di sana, kemudian juga berlanjut di beberapa kegiatan penanganan bencana lainnya, seperti di Padang pada bulan September 2009, di Yogyakarta juga kebetulan karena ini memang tempat tinggal dan juga wilayah kerja kantor berada, kemudian juga beberapa bencana kecil-kecil yang skala sangat lokal juga pernah terlibat juga di sana. Terakhir 2 kategori bencana besar yaitu di Lombok pada bulan Juli Agustus 2018 dan gempa tsunami Palu dan likuifaksi pada 2018 juga kebetulan terlibat di sana. Nah, begini Mas Anton dan juga teman-teman sekalian. Sebenarnya keterlibatan di dalam penanganan bencana itu juga mengalir begitu saja. Tidak ada desain, tidak ada rencana, tetapi memang ada situasi di kondisi yang kebetulan memanggil kita semua, saya dan teman-teman untuk kemudian terlibat dalam pertama kali yang di Aceh. Jadi waktu itu memang Aceh itu membuka banyak peluang untuk warga atau relawan ataupun siapapun terlibat dalam membantu di dalam penanganan bencana. Kalau bencana-bencana sebelumnya kita tahu juga ada gempa besar waktu itu di Papua, bahkan setahun 2 tahun sebelumnya. Kemudian sebelumnya juga pernah ada tsunami yang sayangnya memang tidak terekspos, misalnya di NTT, tidak terekspos cukup baik di media, sehingga memang tidak banyak publik atau masyarakat yang tahu. Nah, tsunami Aceh ini memang membuka pintu pertama kali, terutama untuk masyarakat Indonesia, dan saya kira juga dunia, untuk banyak yang terlibat di sana. Ya, kami terus terang keterlibatan pertama kali memang sebagai relawan dengan segala macam keterbatasannya. Jadi masuk ke lokasi dengan segala macam keterbatasannya. Dan meskipun demikian, kita selalu berupaya. Nah, jadi topik kali ini tuh memang menarik kalau memang disebut bagaimana kolaborasi pelaku-pelaku penanganan bencana di saat lokasi atau saat kejadian bencana.
Nah, itu kira-kira pertama kali ya kita saya terlibat di dalam kegiatan kebencanaan. Memang apa yang nanti saya coba jelaskan di sini ini lebih ke penanganan bencana atau pada saat kejadian bencana. Karena sekarang ini kan sebenarnya konteks besar dalam penanganan bencana itu kan pengurangan risiko bencana. Jadi ada proses yang jauh sebelum terjadi bencana, yang itu juga harus diintervensi ketika bencana terjadi dan pasca bencana terjadi. Nah, ini yang sering kita sebut sebagai upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Jadi kita sudah bisa memprediksi bahwa di wilayah tersebut akan kemungkinan besar entah 10, 20 atau 100 tahun lagi akan ada bencana besar dan sebagainya. Nah, jadi fokus pembahasan atau yang saya sampaikan di sini memang ketika bencana itu terjadi dan pasca bencana terjadi. Teman-teman, Mas Anton juga tadi memang sudah disinggung kolaborasi. Jadi mengapa kolaborasi itu diperlukan di dalam penanganan bencana? Saya kira juga hampir di semua aktivitas kerja-kerja kolaboratif itu diperlukan. Nah, tapi khusus di penanganan bencana ini, mengapa diperlukan? Sejujurnya saya melihat ada 3 hal. Karena penanganan bencana itu tidak hanya satu sektor, atau tidak hanya satu kegiatan saja. Kalau kita bicara penanganan bencana, sebenarnya sekian banyak kegiatan yang dilaksanakan secara bersama di dalam satu kesempatan, di dalam satu lokasi. Jadi beragam kegiatan ini menjadi salah satu poin utama mengapa kolaborasi itu diperlukan. Yang kedua, penanganan bencana itu memerlukan berbagai macam keahlian atau orang-orang yang berpengalaman. Keahlian itu sangat berbeda-beda. Kita tahu di dalam penanganan bencana ada orang yang atau ada kelompok yang memang khusus menangani trauma healing. Ada yang menangani pembangunan shelternya. Ada yang menangani MCK-nya atau WAS-nya, Water Sanitation and Hygiene. Ada yang menangani kedaruratan, ada yang menangani pendistribusi logistik. Jadi sekian banyak yang semua sebenarnya, karena kalau kita bicara penanganan bencana sebenarnya upaya-upaya yang cepat itu yang diperlukan. Nah, orang yang berpengalaman atau orang yang punya keahlian inilah yang dibutuhkan. Nah, sekarang kita harus bisa bayangkan tempat dan kegiatan di satu tempat, tetapi penanganannya atau ditangani oleh beberapa kelompok yang berbeda, sehingga itu memang perlunya kolaborasi. Ya, poin yang ketiga tadi sudah sempat saya sampaikan, tempat dan objek yang sama. Bencana itu terjadi jika terjadi di satu tempat, di satu lokasi, katakanlah kalau kita bicara yang kecil-kecil saja, misalnya di satu kabupaten. Nah, itu akan banyak orang yang datang, kelompok yang datang, organisasi yang datang, bahkan dinas atau kementerian atau yang datang ke satu lokasi tersebut untuk menangani objek yang sama. Objek yang sama ini artinya ada penyintasnya, ada tempat huniannya, ada jalur akses masuknya, ada kebutuhan logistiknya, dan sebagainya. Di tempat yang sama, dengan objek yang sama, tetapi ditangani oleh kelompok orang yang berbeda. Nah, jadi 3 poin penting itu menurut saya yang penting mengapa kolaborasi di dalam penanganan bencana itu sangat diperlukan. Nah, tadi saya menyebutkan juga organisasi-organisasi atau ya kebetulan misalnya dinas pemerintah daerah, kementerian, NGO, organisasi profesi dan sebagainya, itu mereka yang selama ini melakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kalau misalnya ada pertanyaan, apakah kita bisa terlibat di dalam kegiatan penanggulangan bencana? Menurut saya siapapun orangnya, dia punya keahlian atau berpengalaman pada hal-hal tertentu yang itu memang menjadi kebutuhan,
setidaknya punya waktu untuk melakukan aktivitas tersebut di lokasi bencana, setidaknya memiliki sedikit logistik yang bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri atau organisasinya, maka tidak ada orang yang bisa melarang. Meskipun nanti kita akan bicara juga soal administrasi, soal tempat dan sebagainya, tetapi paling tidak kalau orang mau melakukan kegiatan penanganan bencana, setidaknya tadi dia punya keahlian tertentu, punya pengalaman tertentu pada hal-hal tertentu yang memang dibutuhkan untuk penanganan bencana. Nah, siapa sebenarnya mereka-mereka ini? Pelaku-pelaku penanggulangan bencana ini beragam. Kalau kita bicara, saya mau flashback ke tsunami Aceh tahun 2004, pada waktu mulai banyak berdatangan itu awal Januari 2005 sampai 6 tahun kemudian proses penanganan itu masih terus berlanjut. Mereka-mereka ini dari beragam, ada organisasi di dalam negeri, jadi kementerian, tidak hanya kita bicara dulu pada waktu itu belum ada BNPB, ada Kementerian Sosial, Kementerian PU, Basarnas, yang memang secara langsung menangani bencana. Ada organisasi-organisasi pemerintah daerah yang juga terlibat. Kalau sekarang ada BPBD, mereka adalah orang-orang yang organisasi pemerintah daerah yang memang bertanggung jawab untuk penanganan, mengkoordinasikan kegiatan penanganan atau penanggulangan bencana. Ada NGO atau LSM di level nasional, ada juga LSM di level lokal, ada paguyuban masyarakat, organisasi profesi, ID misalnya. ID itu juga selalu aktif di dalam penanganan penanggulangan bencana pada saat-saat awal kejadian bencana. Juga ada asosiasi-asosiasi atau organisasi-organisasi masyarakatan lainnya. Dari luar negeri, pada saat tsunami Aceh itu sebagian besar tim yang datang untuk melakukan penanganan tanggap darurat itu dari dunia internasional. Ada pemerintahan negara sahabat yang secara khusus memang mengalokasikan timnya dan anggaran untuk melakukan penanganan di lokasi-lokasi bencana seperti tsunami Aceh. Pada saat itu ada organisasi non pemerintah yang datang dari sana, yang datang langsung dari luar negeri atau yang sedang bekerja di Indonesia untuk masuk ke wilayah bencana. Ada juga organisasi-organisasi keagamaan, multilateral dan sebagainya. Warga negara asing ada juga yang datang langsung ke sana sepanjang mereka punya paspor. Nah, ini menariknya begini, waktu Aceh, tsunami Aceh itu mereka punya paspor, mereka belum tentu punya visa karena memang kondisi darurat, itu semua diperbolehkan untuk masuk dan ikut melakukan penanganan. Kita bisa bayangkan sekian ribu orang datang dari berbagai macam negara, berbagai macam latar belakang, keahlian dan sebagainya, itu numplek masuk ke dalam area bencana. Memang kebetulan tsunami Aceh itu bencana yang sangat luar biasa. Wilayah kabupaten kota yang terdampak itu jumlahnya cukup besar dan lebih dari 120.000 orang meninggal dunia dan dinyatakan hilang, dan ratusan ribu lainnya yang kehilangan tempat tinggal dan juga mata pencaharian. Jadi itu memang bencana alam yang cukup dahsyat yang menghantam sebagian wilayah Aceh dan sebagian Sumatera Utara. Jumlah orang yang banyak ini tentu sulit kalau mereka akan bekerja sendiri-sendiri. Oleh karena itu memang diperlukan langkah-langkah atau upaya-upaya bagaimana kerja bersama itu diperlukan. Saya masih ingat betul, pertama kali kami datang masuk ke Aceh itu, kami sudah terlibat di dalam pertemuan-pertemuan yang dikoordinasikan oleh salah satu badan PBB, yaitu UN OCHA, United Nations OCHA. Itu jadi yang menangani, mengkoordinasikan kerja-kerja penanganan bencana di setiap kegiatan-kegiatan atau yang
kebencanaan yang dikategorikan cukup besar dan melibatkan banyak organisasi internasional. UNOCHA berada di Aceh itu lebih dari 4 tahun, yang salah satu aktivitasnya adalah mengkoordinir pertemuan-pertemuan dan mengkoordinir sekian banyak aktivitas. Dalam pertemuan-pertemuan, di dalam pertemuan yang waktu itu berlangsung di pendopo rumah gubernur, itu kemudian dibagi ada pertemuan klaster. Jadi ada cluster meeting. Cluster ini seperti sektor gitu ya. Ada penanganan kesehatan, ada penanganan pembangunan shelter sementara, ada kebutuhan air bersih, ada penanganan trauma healing. Sekian banyak. Itu kemudian semua pihak yang punya atau berorientasi atau punya penanganan terhadap sektor-sektor yang disebutkan tadi, klaster-klaster yang disebutkan tadi, mereka dikumpulkan dan kemudian mendiskusikan apa yang sedang mereka lakukan, update apa yang sedang mereka lakukan, dan apakah mereka membutuhkan sesuatu, apakah mereka butuh teman-teman yang sama karena lokasinya yang ditangani itu cukup luas dan belum tertangani semua, dan sebagainya. Nah, jadi kita melihat di sini sebenarnya proses penanganan bencana, terutama pada masa tanggap darurat, itu pasti membutuhkan kerja-kerja bersama, kerja-kerja yang sifatnya kolaboratif. Dalam satu desa ditangani, ada yang menangani shelter sementara, tapi juga pada saat yang bersamaan ada tim relawan dokter yang menangani kesehatan penyintasnya, ada juga yang menangani logistiknya, bagaimana mendistribusikan logistik, kemana itu akan didistribusikan, siapa yang menjadi koordinator pada level-level yang paling basis. Nah, jadi kalau kita mau melihat lebih jauh, itu di dalam perencanaan pun sebenarnya kerja-kerja kolaboratif itu juga diperlukan. Jadi setiap klaster tadi, seperti yang saya sampaikan, itu mereka akan membuat perencanaan. Perencanaan bisa dikatakan itu berbasis pada area yang satuan tertentu atau area yang cukup luas. Nah, teman-teman, kalau kita bicara proses atau tahapan di dalam penanganan bencana itu sendiri, saya akan merujuk kepada pengalaman yang pernah saya lakukan, baik melalui organisasi di mana waktu itu saya berada, ataupun juga sebagai tim relawan. Ya, kita berkumpul dalam satu grup dan kemudian berangkat bersama dan melakukan penanganan di sana. Pertama, pasti harus ada persiapan awal. Ya, jadi kita menyusun rencana. Sebisa mungkin sebenarnya kita sudah bisa memetakan area atau skala bencana itu sampai sejauh mana, seluas apa. Kalau ada peta, kalau ada daftar lembaga-lembaga yang sudah masuk, kalau tahu jumlah yang meninggal, tahu jumlah penyintasnya, dan area-area di mana ada distribusi logistik, di mana ada titik-titik pengembangan penanganan kesehatan misalnya, ada rumah sakit, lapangan, dan seterusnya. Itu sebelum kita datang, itu sebaiknya kita persiapkan. Dan pasti sudah jelas, setiap organisasi atau lembaga yang mau datang ke sana, mereka biasanya fokus pada satu hal tertentu. Jadi, misalnya mereka harus memiliki sumber daya manusia yang ahli, kemudian memiliki data, dan juga logistik dan peralatan serta anggaran yang dibutuhkan untuk operasional, setidaknya untuk operasional mereka sendiri. Nah, persiapan awal ini penting karena kita harus punya gambaran tentang lokasi di sana. Setiba di sana, yang dilakukan, kita akan melakukan, biasanya itu dilakukan assessment. Assessment itu observasi di lapangan, pengumpulan data kembali. Nah, biasanya ketika assessment itu koordinasi-koordinasi awal dilakukan. Siapa yang bertanggung jawab di dalam penanggulangan bencana
di wilayah ini, di kabupaten ini, atau di kota ini. Ketika di Aceh, kita kemudian melapor ke UNOCHA. Kami di sini datang ke sini, kepentingannya ini, kita sedang melakukan assessment, form assessment-nya adalah seperti ini, kita kepingin tahu misalnya di lokasi di sana, siapa yang bekerja untuk sektor ini di lokasi ini, sektor ini di lokasi ini. Nah, kemudian data-data itu dikumpulkan oleh UNOCHA dan dipublish, sehingga kita tahu ada update-nya setiap periode tertentu. Pertemuan itu setiap hari. Nah, jadi diminta untuk ada update setiap harinya. Siapa yang bekerja di sana, menangani berapa orang, siapa yang bekerja di sini, menangani sekian banyak area, punya kapasitas untuk membangun shelter sementara berapa, dan sebagainya. Nah, pemetaan kerja-kerja yang dilakukan oleh banyak pihak ini, itu penting sebenarnya untuk kita bisa melihat gambaran yang lebih utuh, kalau kita operasional nanti akan seperti apa. Nah, di dalam pelaksanaannya, pasca itu, kita harus berperan atau cukup aktif di dalam rapat-rapat koordinasi maupun rapat cluster tadi, seperti yang sudah disampaikan. Koordinasi teknis dengan tim pelaksana yang bekerja pada area dan wilayah, dan juga dengan kelompok-kelompok masyarakat penyintas yang sama, misalnya di situ. Nah, itu menjadi penting. Nanti saya akan jelaskan apa yang dilakukan terkait dengan kolaborasi ini, pengalaman saya. Di dalam prosesnya tidak setiap saat kita bisa ada di lapangan. Pasti semua organisasi, semua lembaga, semua individu yang bekerja di dalam penanganan bencana itu punya periode waktu tertentu. Kita misalnya pada waktu itu mengatakan kami siap untuk menjalankan kegiatan ini selama 3 bulan. Nah, pasca 3 bulan, itu harus kita lihat target yang tercapai seperti apa. Jumlahnya, atau kualitasnya, dan kalau memang itu masih harus dilanjutkan, perlu handover kepada tim pelaksana yang lain. Nah, sebagian kegiatan-kegiatan yang dilakukan ada handover dan sebagainya ini dikoordinasikan di dalam klaster tadi. Jadi kalau kelompok atau organisasi yang bekerja di klaster tertentu, misalnya klaster shelter, sementara temporary shelter, maka setelah 5 bulan mereka bekerja, kebutuhan masih tinggi untuk pembangunan shelter sementara, maka itu akan ada handover-nya. Dan handover itu dilakukan, didiskusikan, dan dikomunikasikan, dikoordinasikan di dalam cluster meeting yang memang setiap cluster meeting ada organisasi yang leading, jadi yang memimpin, dan itu ditetapkan secara bersama. Nah, ini menariknya memang ada proses-proses partisipatif yang berjalan di setiap tahapan tadi. Jadi cluster itu sebenarnya kalau saya melihatnya itu bukan yang leading, tapi yang dia memfasilitasi. Di organisasi tersebut yang bertanggung jawab atau yang mengambil tanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua proses terkait sektor tersebut. Jadi mereka mengumpulkan data, misalnya kalau ngomong temporary shelter, maka dia akan mengumpulkan data di mana lokasi pembangunan shelter sementara. Berapa jumlahnya, untuk kapasitas berapa keluarga, dan yang sudah selesai dan akan selesai di mana saja lokasinya. Itu ada peta yang ada data yang harus disampaikan setiap periode tertentu. Jadi dimutakhirkan setiap periode tertentu. Nah, teman-teman, Mas Anton juga, kita melihat bahwa tidak semua proses ini berjalan dengan baik, gitu ya. Tentu saja kendalanya banyak. Di Aceh, kendala utamanya di soal bahasa sebenarnya. Karena sebagian besar tim relawan atau yang bekerja untuk penanganan bencana dari Indonesia sendiri itu punya kesulitan bahasa ketika harus berkoordinasi dengan teman-teman yang dari luar negeri. Nah, UNOCHA memang punya standar setiap komunikasi dilakukan dengan bahasa Inggris. Nah, ini memang salah satu kendala utama. Tetapi proses berjalan itu ya lambat laun memang ada, karena memang sudah setiap hari bertemu dan sebagainya, itu mungkin akan kendala itu perlahan bisa diatasi meskipun tidak sepenuhnya.
Nah, kendala kedua, bagaimana sebenarnya kita mengalokasikan resource kita, sumber daya kita di dalam kerja-kerja kolaboratif ini. Masih banyak ditemukan hingga saat penanganan bencana di Palu maupun di Lombok, yaitu saya tidak ingin menyebutnya ini ego sektoral, tetapi kira-kira begini, banyak persoalan-persoalan yang terkait karena persoalan misi, tujuan, penanganan, pesan dari organisasi pendukungnya, donornya akan bekerja di sana untuk perempuan, untuk gini-gini. Nah, kadang-kadang misalnya begitu, ketika targetnya perempuan, padahal di area situ ada sekian banyak laki-laki dan sebagainya, itu kadang-kadang di lapangan memang terjadi kesulitan. Kesulitannya bukan persoalan tidak bisa mendapatkan akses kepada kelompok perempuan, tetapi lebih kepada bagaimana ini mengkomunikasikannya kepada para penyintas, karena penyintasnya ada laki-laki, ada perempuan. Uh, itu beberapa hal yang kendala-kendala yang terkait atau terjadi di lapangan. Nah, saya ingin sedikit memberikan gambaran yang lebih konkret lagi. Organisasi saya pada waktu itu di Aceh, kita selama tanggap darurat yang dimulai pada pasca bencana itu Desember 2004 sampai, kalau saya nggak keliru, Agustus 2005. Itu tanggap bencana terpanjang selama sejarah. Kenapa terpanjang? Karena memang areanya luas. Kemudian pemerintah daerahnya waktu itu chaos. Kita tahu pimpinan daerah, wali kota ikut menjadi korban meninggal dunia. Gubernur dan wakil gubernur ada, tetapi seluruh bangunan perkantoran dan aktivitas perkantoran pemerintahan daerah itu tidak bisa berjalan karena ini dihajar oleh tsunami yang masuk ke atau gelombang tsunami yang masuk sampai 4 sampai 5 km ke daratan. Nah, jadi bisa dibayangkan memang itu tsunami bencana yang selama ini kita ketahui paling besar dalam dekade 2000-an di Indonesia. Kami waktu itu mendirikan 5 radio darurat. Nah, kita lakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh UNOCHA di Pendopo Kedenguran. Nah, ketika kita sudah menentukan lokasi, jadi lokasi kami itu ada di beberapa wilayah. Jadi di Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Aceh Barat, Lok Sumawi, dan Biren. Itu wilayah kabupaten yang berjauh, kabupaten kota yang cukup berjauhan. Nah, di masing-masing lokasi kita harus berkolaborasi juga dengan pihak setempat, dengan LSM lokal, dengan relawan, dengan paguyuban masyarakat, dan juga dengan dayah. Dayah itu pesantren. Ya, yang pesantren di Aceh itu dikenal dengan dayah. Nah, kami mencoba berkolaborasi untuk apa? Karena memang radio darurat ini dioperasionalkan memang oleh kami. Tetapi materi siaran, kemudian kebutuhan koordinasi penyampaian informasi, materi siaran berkaitan dengan trauma healing dan sebagainya, itu dilakukan oleh para pihak yang ada di lapangan. Sehingga kita perlu berkolaborasi. Setidaknya kemudian yang terjadi adalah radio darurat itu menjadi center point untuk informasi di wilayah yang sangat kecil. Jadi karena memang radio darurat kami itu jumlah coverage area-nya tidak cukup jauh, dia hanya 5 sampai 6 km jari-jari, sehingga area tersebutlah yang bisa dijangkau. Nah, oleh karena itu teman-teman relawan lokal, LSM lokal, paguyuban itu banyak yang terlibat di sana untuk ikut bersiaran. Apa yang mereka siarkan, ya menurut versinya masing-masing. Jadi misalnya setiap pagi kita akan melaporkan distribusi logistik.
NGO-NGO yang bekerja untuk distribusi logistik itu akan menyampaikan reportnya dan kami akan mengambil dan menyampaikan ke publik reportnya. Nah, perbedaannya memang menarik ini. Kalau kenapa radio darurat yang basisnya skala kecil itu diperlukan? Toh ada TV nasional pada waktu itu yang terkenal, ada salah satu media televisi swasta yang karena menayangkan video bagaimana penyintas dalam satu rumah itu selamat dari terjangan tsunami. TV nasional atau TV-TV atau radio-radio atau bahkan media cetak yang pada waktu itu mempublikasikan, menyiarkan berita-berita mengenai ini, itu kebanyakan dinikmati oleh orang luar, oleh publik masyarakat yang di luar Aceh, sehingga memang mereka bisa mendapatkan informasi yang banyak, yang utuh tentang kondisi di Aceh. Tetapi penyintas atau warga-warga setempat itu sebenarnya tidak tahu apa-apa karena mereka nggak punya akses ke TV, semua hilang, nggak punya akses ke radio, nggak punya akses ke media-media cetak. Media sosial pada waktu itu belum cukup banyak digunakan. Nah, sehingga kami melihat radio darurat ini yang skala-skala kecil tadi itu memang diperlukan. Tetapi sekali lagi, itu dibutuhkan juga dengan kerja-kerja kolaboratifnya. Kerja kolaboratifnya tadi melibatkan banyak pihak di sana. Apakah mereka bisa bersiaran? Belum tentu. Oleh karena itu akan ada training di sana. Waktu itu kita lakukan training sederhana. Supaya mereka bisa bicara di depan mic dan menyampaikan informasi secara lugas. Nah, yang menarik ke Aceh, tsunami Aceh ini paling banyak informasi mengenai berita kehilangan. Karena kita bisa bayangkan 120 lebih ribu jiwa yang meninggal dan yang hilang. Yang hilang itu artinya memang sampai saat terakhir jenazahnya tidak ditemukan. Itu melahirkan sekian puluh ribu informasi, permintaan, atau informasi tentang orang hilang. Nah, itu harus disampaikan di semua media-media. Nah, termasuk di radio darurat. Nah, untuk itu ada orang yang akan membantu mengkoordinasikan bagaimana informasi itu disampaikan. Tentu bukan kami, karena jumlah kita terbatas dan sebagainya. Tadi, kerja kolaboratif pada level yang sangat mikro pun dibutuhkan. Selain juga, kita juga mempublikasikan dalam rapat-rapat koordinasi dengan UNOCHA, apa fungsinya radio darurat ini, dan bagaimana mereka bisa memanfaatkan. Katakanlah ada NGO internasional, Save the Children, mereka punya concern kepada penanganan anak-anak. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan radio darurat ini untuk kepentingan bagaimana operasi penanganan anak-anak ini bisa didukung komunikasinya oleh radio darurat. Nah, kolaborasi semacam itu yang memang harus dibangun. Pengalaman Aceh juga kemudian pengalaman Jogja bulan Mei 2006, kemudian juga gempa Padang. Gempa Padang ini sebenarnya beruntun, tapi yang cukup dahsyat itu pada bulan September 2009. Itu kita melakukan hal yang sama. Kami mengirim tim ke sana, berkolaborasi. Nah, waktu itu pertama kali, jadi menariknya begini, sebelumnya belum ada, waktu di Aceh itu dan di Jogja, itu tidak ada klaster komunikasi. Tetapi di gempa Padang, itu klaster komunikasi dibangun. Itu dorongan dari banyak pihak yang memang mulai bekerja di sektor komunikasi seperti NGO kami. Nah, demikian seterusnya, gempa Lombok juga mulai ada klaster komunikasi. Kemudian tsunami gempa dan tsunami Palu 2018 itu juga mulai dimunculkan klaster-klaster komunikasi dan upaya-upaya untuk penanganan itu. Dan itu tidak hanya berhenti sampai di saat tanggap darurat. Beberapa kejadian bencana itu pasca tanggap darurat, yaitu fase pemulihan, bahkan rekonstruksi dan rehabilitasi dan rekonstruksi juga kolaborasi itu masih tetap harus dibutuhkan. Nah, misalnya di gempa Lombok bulan Juli Agustus 2018 itu kita mendirikan radio darurat di kompleks kantor Bupati Lombok Barat. Jadi
karena memang sudah ada hubungan baik dengan BNPB waktu itu, kami studio kami ditempatkan di tenda utama milik BNPB yang waktu itu bekerja atau berperan sebagai pos pendamping nasional. Itu memudahkan untuk mengkolek informasi dan mempublikasikan melalui radio darurat. Dan kita harus aktif dengan rapat-rapat koordinasi dan rapat klaster di lapangan kantor bupati. Setiap Senin ada rapat koordinasi antar klaster. Tentu saja tidak setiap saat kami akan bicara, tapi kita mendengarkan informasi dari klaster penanganan korban, klaster WOS atau air bersih, kebutuhan air bersih dan sebagainya, klaster temporary shelter atau shelter tempat tinggal sementara dan sebagainya. Kita mencoba menampung itu dan melihat kira-kira informasi apa yang nanti bisa dipublikasikan dan kita bisa mendapatkan dari mana. Dan juga kita mengundang para pihak untuk memanfaatkan radio darurat ini untuk mempublikasikan. Misalnya, ada persoalan dengan distribusi yang tidak merata. Ada persoalan dengan pembangunan rumah tahan gempa pada waktu itu di Lombok. Nah, fungsi-fungsi koordinasi dan kerja-kerja kolaboratif itu menjadi penting. Bagaimana misalnya radio darurat itu digunakan untuk mempublikasikan apa pentingnya atau kenapa pemerintah mendorong menggunakan rumah tahan gempa menggunakan beton. Yang pada waktu itu banyak ditolak karena trauma mereka banyak keluarganya yang meninggal ketika gempa terjadi karena rubuhnya bangunan rumah mereka yang beton sehingga menimpa anggota keluarganya. Nah, jadi hal-hal kayak gitu itu memang diperlukan tidak saja kita sekedar bicara soal penanganan shelter, tapi juga bicara soal bagaimana memberikan pemahaman kepada penyintas, kepada keluarga penyintas agar mereka paham dan sebagainya. Meskipun ini tidak mudah, tetapi itu kita coba lakukan. Dan yang menyampaikan adalah teman-teman dari Kementerian PUPR yang memang bertanggung jawab untuk itu. Nah, jadi itu kira-kira hal-hal penting dan beberapa pengalaman mengapa kerja-kerja kolaborasi ini diperlukan di dalam penanganan bencana. Tentu saja ini cerita dari sisi yang paling mikro ya. Kalau kita bicara sebagai organisasi-organisasi besar misalnya, itu tentu saja kolaborasinya juga mulai pada high level di Jakarta, kemudian di lapangan dan seterusnya. Tadi saya ingin menambahkan sedikit. Aceh itu karena pemerintahnya chaos, sehingga semua di take over oleh pusat dan oleh UNOCHA sebagai salah satu lembaga PBB yang memang fokus di dalam penanganan bencana. Hal ini berbeda misalnya dengan Lombok. Pada waktu itu pemerintah memutuskan untuk tidak atau menutup seluruh kemungkinan hadirnya organisasi-organisasi internasional termasuk juga dengan PBB. Ini menarik. Pertimbangannya adalah karena pemerintah daerah dan pemerintah provinsi di NTB itu tidak chaos. Setelah bencana terjadi, gempa terjadi, mereka masih bisa beroperasi meskipun gedungnya roboh. Jadi gedung kantor Bupati Lombok Barat itu roboh, nggak bisa berfungsi. Tapi mereka bisa beroperasi untuk penanganan bencana melalui tenda-tenda darurat yang didirikan di sekitar kantor bupati di lapangan itu, tempat kami mendirikan radio darurat. Dan operasional untuk penanganan bencananya mereka lakukan, mereka masih aktif. Bupatinya masih ada, kepala dinasnya semua ada dan masih bisa berfungsi dengan baik. Sehingga waktu itu rapat koordinasi yang dilakukan oleh yang kalau di Aceh disampaikan dilakukan oleh UNOCHA
ini cukup dilakukan oleh aktor-aktor dari dalam negeri yang pada waktu itu menjadi komandan, kalau saya tidak keliru, adalah Danrem. Mereka yang mengkoordinasikan semua kegiatan-kegiatan klaster tadi. Nah, klaster shelter sementara itu ditangani oleh NGO mana. Klaster trauma healing ditangani oleh pada waktu itu Lembaga Psikologi TNI Angkatan Darat dan sebagainya. Nah, jadi masing-masing bencana itu punya karakter yang berbeda-beda, tetapi yang saya ingin tambahkan di sini adalah bahwa mekanisme kerja-kerja bersama tadi itu dilakukan lewat koordinasi dalam bentuk rapat koordinasi dan juga pertemuan-pertemuan klaster berbasis sektor tadi. Dan ini relatif efektif kalau tidak relatif dibanding dengan tidak menggunakan itu. Karena apa? Karena memang kegiatan penanganan bencana itu juga berlangsung dalam skala yang agak luas. Lombok Utara itu termasuk wilayah yang paling banyak jatuh korban, area terdampaknya paling luas dibandingkan Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur, dan Kota Mataram. Sehingga memang waktu itu BNPB memposisikan, menempatkan pos penasnya di Lombok Utara. Nah, kira-kira itu mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kerja-kerja kolaboratif dilakukan. Ya, luar biasa Mas Imeng. Begitu banyak hal yang disampaikan oleh Mas Imeng ya. Mas Imeng, satu hal yang ingin bantuan untuk supaya persoalan yang namanya kolaborasi itu kan tadi kompleks ya, melibatkan banyak aktor. Gimana caranya begitu situasi bencana terjadi, itu kolaborasi langsung rapi, tidak saling menunggu atau melempar-lempar pekerjaan karena tidak tahu. Bagaimana, Mas? Iya, ini menarik sebenarnya. Tapi berdasarkan pengalaman memang kolaborasi awal itu hampir pasti memang belum berjalan dengan baik. Pada minggu-minggu awal, misalnya kami baru masuk di Aceh itu minggu kedua di bulan Januari. Jadi 3 minggu setelah bencana terjadi. Nah, ketika kami melakukan komunikasi dengan banyak pihak, tadi biasanya memang lembaga-lembaga ini kan selalu organisasi-organisasi penanganan bencana ini kan selalu melakukan assessment, dan mereka sudah menyiapkan. At least kalau mereka tidak ada orang yang bergerak bersama dalam wilayah tersebut dan sebagainya, mereka bisa langsung jalan. Nah, itu ide dasarnya. Tetapi kita tahu bahwa di luar kita itu ada sekian banyak organisasi yang juga bekerja. Nah, setelah 3 minggu, setelah 2 minggu, kami mendapat informasi baru UN-OCHA itu men-take over. Pasti akan ada persoalan-persoalan. Misalnya, memutuskan bahwa UN-OCHA atau siapapun menjadi koordinator di dalam penanganan bencana. Nah, pengalaman Aceh membuktikan hal itu. Untuk menentukan koordinator itu juga tidak mudah. Ya, di luar persoalan teknis juga ada persoalan politik dan sebagainya untuk menentukan itu. Sepanjang pengetahuan saya yang saya terima dari banyak cerita dari teman-teman seperti itu. Tetapi pasca Aceh, karena sudah belajar banyak di Aceh, waktu itu di Jogja. Di Jogja relatif rapih. Mengapa dia relatif rapih? Karena pengalaman di Aceh itu sudah digunakan untuk menangani. Jadi misalnya begini, maksud saya, kejadian pertama kali, bencana, kalau nggak salah, gempa itu terjadi jam 6 pagi, lalu hari pertama malam, jadi hari itu juga jam 8 malam
itu sudah dilakukan koordinasi, rapat koordinasi dengan melibatkan sekian banyak organisasi, dengan memetakan sekian banyak aktor, dan dipresentasikan di di pendopo rumah Bupati Bantul pada waktu itu. Nah, itu membuktikan bahwa kesiapan orang-orang, kesiapan para pihak untuk berkolaborasi itu sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan untuk di skala region, jadi di DIY dan Jawa Tengah, sebagian Jawa Tengah, itu koordinasi waktu itu dilakukan pertama kali 2 hari kemudian di Hotel Radisson Jogja. Waktu itu Hotel Radisson, sekarang namanya saya lupa, tapi hotelnya masih ada. Nah, itu melibatkan sekian banyak keputusan, termasuk keputusan-keputusan politis. Misalnya kami dari teman-teman NGO di Indonesia itu tidak menghendaki pendekatan menggunakan cash forward. Cash forward itu misalnya ya, konkretnya itu orang-orang yang terkena bencana, rumahnya hancur, mereka dibayar untuk membersihkan rumahnya sendiri. Kepentingan yang dibayar itu supaya mereka punya uang cash dan mereka bisa hidup. Nah, itu cash forward. Itu ditolak dan akhirnya disepakati. Tidak ada program-program dengan pendekatan cash forward. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya dengan pengalaman Aceh, upaya kolaborasi itu dilakukan dan lebih rapi sedini mungkin, sehari 2 hari setelah setelah bencana terjadi. Dan seterusnya juga sama. Akhirnya berikutnya di Padang 2009 itu juga relatif lebih, bahkan di Padang seperti saya sampaikan tadi, muncul klaster baru, klaster komunikasi, dan di mana itu aktor-aktor komunikasi di sana berkumpul dan mereka merencanakan bersama dan mendistribusikan kegiatan juga secara bersama. Tapi sekali lagi, meskipun demikian, tetap saja masih ada kerja-kerja kolaboratif yang sulit untuk dilakukan karena keterbatasan, karena ya komunikasi antar pihak yang belum begitu lancar. Gitu Mas Anton. Ya, terima kasih Mas Imeng. Ya, jadi kita sudah mendapatkan banyak pengalaman Mas Imeng di kebencanaan, khususnya dalam penanganan kebencanaan yang melibatkan banyak pihak, ya, yang disebut kolaborasi. Teman-teman sekalian, kita beruntung mendapatkan pengalaman dari Mas Imeng ini, dan kita bisa melihat bahwa kolaborasi adalah sesuatu yang penting karena bencana alam itu memberikan dampak yang luar biasa, seringkali harus melibatkan berbagai sektor. Ya. Lalu banyak pengalaman dari bencana-bencana sebelumnya dipakai untuk belajar ke depan. Khusus seperti Aceh yang baru pertama kali dianggap sesuatu yang sangat besar untuk kerja-kerja kolaboratif, itu meninggalkan manfaat dalam konteks belajar tentang kolaborasi yang diterapkan di Jogja dan di berbagai bencana setelahnya. Nah, terima kasih Mas Imeng. Kita cukupkan sekian untuk mendengar pengalaman Mas Imeng, dan ini pasti berguna buat kita semua. Dan teman-teman sekalian, jangan lupa bahwa hal yang terpenting dalam penanganan bencana sekarang adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Yang Mas Imeng tadi sebut sebagai pengurangan risiko bencana. Demikian, sampai ketemu. Salam tangguh. Salam tangguh.